밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadhila Sri Amelia dengan NPM 212151519. Di sini video ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah kepramukaan di KRSE yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Nah, untuk tugasnya yang pertama di sini saya akan memaparkan profil dari salah satu tokoh pramuka yaitu Bapak Mashudi, dan juga saya akan menceritakan pengalaman saya selama kegiatan kepramukaan di SD, SMP, dan juga di SMA. Nah, langsung saja untuk yang pertama saya akan memaparkan mengenai profil dari Bapak Mashudi. Nah, Bapak Mashudi ini memiliki gelar yaitu Letnan Jenderal Purnawirawan Dr. Honoris Causa Haji Mashudi. Nah, beliau lahir di Cibatu, di Garut pada tanggal 11 September 1919. Beliau wafat di Jakarta tanggal 22 Juni tahun 2005. Nah, Bapak Mashudi ini juga merupakan salah satu rektor Unsil di periode 1978 sampai 1994. Nah, selain merupakan tokoh dari pramuka, beliau juga memiliki banyak riwayat karir akademik dan juga organisasi. Yang pertama itu beliau merupakan anggota TNI dengan pangkat terakhirnya yaitu Letnan Jenderal atau disingkat dengan Letjen. Yang kedua, beliau juga merupakan seorang mantan gubernur di Jawa Barat pada periode 1960 sampai 1970. Selanjutnya, beliau merupakan ketua dari Majelis Pembimbing Pramuka di Jawa Barat tahun 1960 sampai 1970. Lalu pada tahun 1967 sampai 1972, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua MPRS. Lalu di tahun 1974 beliau mengetuai ketua sebagai Kuartir Daerah Gerakan Pramuka di Jawa Barat. Lalu beliau juga sebagai Wakil Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka di tahun 1974 sampai 1978. Lalu di tahun 1978 sampai 1993 beliau menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional atau Kuarnas. Lalu beliau sebagai anggota DPA di tahun 1978 sampai 1982. Dan terakhir, beliau menjadi anggota MPR di tahun 1992 sampai 1997. Nah, selain itu, beliau juga memiliki banyak penghargaan. Nah, ini yang saya temukan yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada Bintang Mahaputra dari pemerintah Republik Indonesia, dan yang kedua ada Bronze Award dari Organisasi Pramuka Seluruh Dunia atau WOSM. Nah, selanjutnya di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama berorganisasi atau mengikuti kegiatan kepramukaan di sekolah dasar, di SD, SMP, dan juga di SMA. Nah, untuk yang pertama, di sini saya mengikuti kegiatan kepramukaan yang ada di SD, di mana pramuka itu adalah kegiatan atau ekstrakurikuler wajib di SD, SMP, dan SMA. Nah, waktu di SD biasanya pramuka itu kegiatannya di hari Sabtu menggunakan pakaian pramuka. Nah, biasanya saat kegiatan hari Sabtu itu kita diajarkan untuk dasar-dasar kepramukaan, di mana kita biasanya dibuatkan kelompok, lalu
diajarkan bagaimana membentuk barisan atau biasanya disebut dengan LKBB, baris berbaris. Lalu kita juga belajar tentang lambang-lambang kepramukaan, lalu istilah-istilah dalam kepramukaan. Lalu kita juga dituntut untuk kreatif membuat yel-yel, lalu pentas seni. Dan juga biasanya ada perkemahan. Nah, perkemahan ini kalau pengalaman saya di SD itu tidak di kemah asli, tetapi masih di dalam kelas, tetapi berbentuk kemah gitu. Jadi kita dibagi kelompok, lalu kita tidur dengan kelompok tersebut tetapi di dalam kelas. Nah, selain itu kami juga biasanya di kegiatan kepramukaan itu selalu menyenangkan karena banyak games dan juga lagu-lagu yang diberikan oleh kakak-kakak pembimbing. Lalu banyak juga kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pembentukan karakter, di mana pada saat SD ini saya diajarkan bagaimana cara mandiri, lalu juga keterampilan hidup waktu berkemah itu bagaimana, diajarkan segala hal untuk bisa dilakukan sendiri. Jadi kegiatan waktu di SD itu berfokus pada pembentukan karakter, kemandirian, keterampilan hidup sederhana. Nah, pada saat SMP di mana kegiatan kepramukaannya itu lebih serius dan juga terstruktur. Nah, meskipun tidak mengikuti organisasi yang lebih lanjut, tetapi saya juga mengikuti kegiatan kepramukaan wajib yang ada di sekolah. Nah, di mana di sini kepramukaan lebih serius dan juga materi-materi kepramukaan itu digali lebih dalam daripada di SD. Jadi di sini lebih diperkenalkan bagaimana itu pramuka, lalu sejarah-sejarahnya bagaimana, lalu sebutan-sebutan istilah dalam pramuka itu bagaimana, lalu diajarkan LKBB, bagaimana memegang tongkat dan sebagainya, lalu tali temali, semapur, pionering, lalu juga diajarkan sandi-sandi dalam pramuka, di mana ada sandi Morse dan juga sandi-sandi yang lainnya yang berguna untuk nantinya saat penjelajahan ataupun camping dan juga yang lain-lain. Nah, pada saat SMP juga kita ada namanya permata waktu saya sekolah, itu dimana saya kemah ada 2 kali perkemahan kalau tidak salah, yaitu yang pertama di luar sekolah dan juga di dalam sekolah. Jadi di dalam sekolah itu tidurnya tidak di dalam kemah, tidak di dalam tenda, tetapi di dalam kelas seperti waktu saya di SD. Nah, yang kedua itu langsung di tenda, tidurnya di tenda, dibuat kelompok di mana kita harus kerjasama membangun tendanya. Lalu kita juga ada perlombaan di mana menguji kekompakan. Dan pada saat SMP itu kelas saya merupakan salah satu kelas yang menjuarai juara umum di kegiatan kepramukaan atau permata, karena kita memenangkan lomba LKBB dan juga lomba-lomba yang lainnya, sehingga menjadi juara umum. Nah, jadi di kegiatan kepramukaan SMP ini materi-materi yang dibentuk itu bagaimana kita membentuk watak, juga akhlak yang baik dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, pada saat SMA kegiatan kepramukaan wajib juga dilaksanakan seperti di hari Jumat. Nah, itu di hari Jumat kita menggunakan pakaian pramuka, lalu kita biasanya diberikan materi-materi lebih dalam mengenai pramuka. Lalu juga ada kegiatan perkemahan. Nah, perkemahan ini langsung di luar sekolah, di mana kita ada kegiatan-kegiatan seperti hiking, terus kita juga menjelajah, lalu kita ada pos-pos di mana kita harus mengerjakan soal dengan baik dan benar, di mana kita akan diberi petunjuk bagaimana, terus kita akan pergi ke arah mana, dan kita akan memecahkan masalah yang ada di pos-pos tertentu.
Nah, lalu untuk kegiatan lainnya yaitu biasanya ada pentas seni, lalu ada lomba-lomba, lalu biasanya itu saat perkemahan ada yang namanya api unggun. Nah, itu adalah salah satu kegiatan yang saya tunggu-tunggu karena di api unggun itu pasti kita sangat hikmat dan juga adanya pembacaan Dasadharma. Nah, pada saat SMA yang saya rasakan itu dimana kita dibentuk karakter pemuda bangsa yang disiplin, sopan, yang kreatif, dan memiliki sifat kerjasama dengan teman satu kelompok. Lalu diajarkan bagaimana kebersamaan, dimana kita harus mencintai alam, dan kita harus mandiri dan juga harus bisa melalui atau keterampilan hidup sederhana di alam bebas, seperti mendirikan tenda. Lalu kita juga diajarkan untuk masak sendiri kayak gitu. Jadi kebersamaannya ada gitu, dan kita dilatih untuk bisa saling menghargai dan selalu bersama dan selalu bekerja sama dengan teman satu kelompoknya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pengalaman-pengalaman yang saya rasakan pada saat kegiatan kepramukaan di SD, SMP, dan SMA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.